Welcome back to my channel. Apa kabar seluruh kalian pengguna aplikasi pinjaman uang online? Aku pengen ngadoin dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang pinjaman uang online Indonesia. Kali ini dari aplikasi Fintech Syariah. Ingat Syariah, ingat berkah Fintech. Jadi ini merupakan sebuah terobosan baru dari Fintech Syariah, dan ini gua baru dapat dan pengen nge-review hari ini kepada kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita secara gratis, guys. Jadi kalian hanya tinggal tekan tombol subscribe-nya dan informasi terbaru dari kita akan langsung ada di notif pemberitahuan di handphone kalian. Oke, langsung aja. Ini dia Fintech Syariah. Ingat Syariah, ingat berkah Fintech. Jadi tadi gua baru dapat tawaran untuk nge-review ini, dan setelah dibaca-baca sih ini cukup kita apresiasi ya, karena sejauh ini beberapa fintech atau pinjaman uang online itu mungkin hanya sedikit yang berbau syariah. Tapi kita juga belum tahu nanti bagaimana cara prosedur mainnya, dan kita belum tahu bagaimana cara pembayarannya dan bagaimana berapa bunganya atau mungkin uang jasanya atau mungkin bagi hasil ya. Biasanya kalau di fintech syariah itu namanya, kalau itu di syariah namanya bagi hasil ya. Dan kita nanti pengen lihat dan bagaimana cara pendaftarannya, apa saja syaratnya. Buat kalian yang masih pengen tahu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, langsung aja. Kalian boleh download dulu aplikasinya dan kalian bisa baca-baca dulu reviewnya di sini. Kalau sejauh ini sih dari yang aku lihat ini juga cukup kita apresiasi ya. Dan kebetulan ini kita udah download dan pengen langsung buka, dan gua akan ngasih tahu bagaimana cara pendaftarannya di aplikasi Fintech Syariah ini. Oke, langsung aja, ini dia. Jadi di sini ya, di kolom pendaftarannya itu ada beberapa yang harus kalian isi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ada 8 formulir yang harus kalian isi terlebih dahulu ya guys. Yang pertama itu adalah verifikasi KTP. Seperti biasa pinjaman uang online yang lainnya, kalian harus memverifikasi KTP dulu. Kita pengen ngecek. Dan yang kedua itu verifikasi info dasar, verifikasi informasi pekerjaan, verifikasi swafoto, verifikasi wajah pengguna, verifikasi tabungan bank, kontak darurat, verifikasi video pendek. Jadi aku pengen ngejelasin dulu satu persatu dari data-data yang harus kalian isi ya. Untuk verifikasi KTP itu kita udah berhasil tadi, dan kalian boleh nanti langsung coba isi saja sesuai dengan apa yang ada di KTP, dan pastikan foto dan tulisan dari KTP kalian itu masih dalam keadaan jelas dan bisa terbaca ya, terutama untuk nama, tempat tanggal lahir, sama foto dari KTP. Verifikasi info dasarnya itu tetap seperti biasa, verifikasi informasi pekerjaan. Aku pengen saranin buat kalian yang verifikasi info pekerjaan, kalian bisa memberikan keterangan gaji di situ berkisar antara 4 juta sampai dengan 5.500.000 ya guys. Untuk verifikasi swafoto KTP itu biasa kalian nanti disuruh selfie ya, dan verifikasi wajah pengguna juga biasa. Verifikasi tabungan bank, di sini kalian harus sediakan dulu buku tabungan bank kalian. Nanti mereka ingin meminta foto buku tabungan. Dan yang sering menjadi masalah itu adalah di kontak darurat ya. Dan kalian yang ingin memasukkan nomor kontak darurat, ini merupakan sebuah nilai plus ya buat tim analisis datanya ketika kalian ingin melakukan pinjaman uang online. Jadi kalian harus kasih tahu dulu kepada nomor kontak darurat tersebut dan mengkonfirmasi bahwasannya nomor yang kalian masukkan itu adalah nomor orang yang bersangkutan. Jadi nanti itu memudahkan ketika customer service-nya melakukan komunikasi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya biasanya sih kalau dari pinjaman uang online itu tidak terlalu berat, mungkin hanya sekedar menanyakan informasi tempat tinggal, itu yang pertama, pekerjaan, dan mungkin beberapa informasi-informasi yang mereka butuhkan. Dan di sini yang sedikit agak lebih ini itu adalah verifikasi video pendek ya. Kalau di verifikasi video pendek itu nanti kita ya seperti pinjaman uang online yang lain juga, kita nanti disuruh membaca sebuah surat perjanjian ya. Itu nanti kalian bisa ngecek langsung di verifikasi video pendeknya. Jadi nanti jangan salah, ketika kalian memverifikasi video pendek, kalian harus tekan tombolnya sampai dengan kalian selesai membaca semua perjanjian tersebut.
Jadi kalau seandainya kalian tidak tekan, nanti itu tidak akan terkirim dan tidak terupload ya. Jadi sekalian baca, kalian juga harus tekan nanti tombol warna bulat di verifikasi video pendek tersebut. Dan aku pengen ngasih tahu juga, ini kalau untuk di verifikasi KTP untuk penulisan nama, kalian tidak usah menggunakan lagi kata spasi. Jadi kalau misalnya nama kalian itu misalnya apa ya, siapa ya namanya yang lebih enak ya, mungkin Alex Baros gitu ya. Jadi jangan Alex spasi Baros. Jadi kalian langsung saja tuliskan namanya tanpa harus ada spasi ya, Alex Baros. Jadi jangan ada lagi spasinya supaya kalian nanti tidak gagal dalam melakukan pendaftaran di aplikasi ini. Dan ini emang pembiayaannya nggak terlalu banyak ya, antara berkisar 1 sampai dengan 3 juta rupiah, tapi cukup akan memberikan pertolongan lah buat beberapa teman-teman atau mungkin rekan-rekan yang sedang membutuhkan. Terus di sini nanti kalian harus memilih ada tiga pilihan untuk mendapatkan uang ini. Yang pertama itu dana pembiayaan, dana pendidikan, dana rumah sakit, atau apa satu lagi saya lupa, nanti kalian bisa langsung cek aja di aplikasi ini ya. Dan sekali lagi aku pengen ngingetin ya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Jadi ini dia, kita nanti bisa langsung ngecek ya kan. Nanti di sini buat kalian yang pengen tanya-tanya, kalian boleh nanti tulis di kolom komentar yang baru ya, jangan nimbrung di komentar orang lain, supaya nanti kita bisa bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi ini dia, aku pengen lihat dulu di Play Store. Ini kita pengen lihat ya tentang aplikasi ini, pembiayaan berbasis fintech syariah tanpa jaminan dan cepat terima biaya. Berkah fintech syariah ternyata sudah terdaftar di OJK dan diawasi langsung oleh OJK dengan nomor registrasinya sekian. Jumlah pembiayaan uangnya hingga 20 juta ya. Wow, ini ternyata banyak ya. Tadi di depan kita bisa lihat hanya sampai dengan 1 sampai dengan 3 juta. Ini bisa ada yang sampai dengan 20 juta dan tenor pembiayaannya 91 hari sampai dengan 12 bulan. Kalau dari iklannya sih ini keterangannya cukup membantu ya, 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi maksimal APR-nya itu 10,5% per tahun ya. Contohnya jika kita memilih jumlah pinjaman 1 juta, kemudian pada hari jatuh tempo kita hanya wajib membayar 1 juta. 1 juta ditambah dikalikan 10,5% menjadi 1 juta 105.000 ya. Ini cukup membantu lah ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kita baca ya. Melalui desain antarmuka layanan yang intuitif ya. Ini kalau kita langsung ketemu sama pihak dari fintech syariah, dan menyediakan tingkat keandalan layanan yang tinggi ya. Terus keunggulan berkah fintech syariah itu tanpa jaminan, tidak membutuhkan jaminan apapun, hanya butuh identitas Anda untuk mengajukan pembiayaan. Jadi tadi di sini aku pengen ngejelasin juga dari fintech syariah ini mereka membutuhkan berupa apa ya, NPWP ya. Jadi kalian harus punya NPWP karena salah satu persyaratannya itu kita punya NPWP terlebih dahulu, dan yang kedua mempunyai slip gaji. Berarti ini untuk prioritas yang sudah bekerja mungkin ya. Jadi kalian bisa upload dan unggah nanti foto slip gaji kalian, karena mereka akan review dan lihat nanti gaji kalian dari situ ya. Dan nanti di sini juga proses pengajuannya cepat dan nyaman, katanya sih tidak perlu keluar rumah dan mengisi manual formulir yang rumit. Seluruh proses pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah dan diproses menggunakan ponsel Anda. Aman dan konfidensial, berkah fintech syariah melindungi semua data user, tidak akan membocorkan data ke pihak ketiga tanpa persetujuan user. Ya mudah-mudahan harapan kita fintech syariah ini jauh berbeda dengan pinjaman-pinjaman online yang lainnya, apalagi yang ilegal ya, yang punya debt kolektornya itu hampir rata-rata itu nggak sekolah ya, sambil dengan mengancam, memaki-maki para nasabah yang mungkin hanya keterlambatan 1 atau 2 hari ya. Jadi kita berharaplah pada fintech syariah ini bisa merupakan yang terbaru ya, karena ini terakhir diupdate-nya itu pada tanggal 4 Februari 2020. Nanti kalian bisa lihat, dan aku pengen lihat dulu komentar-komentar yang ada di sini sih. Sejauh ini bagus pada tanggal 1, pada bulan 1 tanggal 30 kemarin, artinya ini masih baru ya. Alhamdulillah, terima kasih fintech syariah, udah beberapa hari nunggu untuk verifikasi, tiba-tiba ada SMS masuk kalau disetujui. Jadi kita itu hanya bisa menunggu ya, nggak bisa langsung
dapat informasinya itu dengan cepat. Jadi mereka akan melihat dulu dan menganalisis data-data yang kita kirimkan ya. Karena ini tadi ada komentar yang aku lihat, ini katanya beberapa hari ya, dan nanti ada pemberitahuan melalui SMS kalau sudah disetujui. Ini dia melakukan edit reviewnya. Kenapa saya belum dapat respon sama sekali ya? Dengan pengajuan saya atas nama ini pengajuan tanggal pukulin dan sudah saya inbox juga, tapi ada respon sama sekali ya. Mungkin kita harus ditunggu untuk bersabar lah, karena ini kan ya layanan yang baru dan memang merupakan sebuah terobosan ya. Mudah-mudahan atas nama Syariah ini kita mendapatkan beberapa bantuan lah ya. Jadi kalau seandainya nanti ini kita udah masukin nomor rekeningnya dan kita pengen lihat dulu, nanti kalian bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat lah buat kalian yang masih cari-cari rekomendasi pinjaman uang online. Kalau sejauh ini sih aku juga belum tahu nanti hasilnya diterima atau enggak. Kita akan sama-sama tunggu, nanti aku akan review bagaimana. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya lah, mungkin nanti kalian boleh tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.